teman-teman, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kesehatian mendatangkan berkat. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita tahu kisah ini, sebelum Yesus terangkat naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya agar mereka menantikan Roh Kudus yang akan diberikan Bapa kepada mereka. Tetapi Yesus tidak memberitahu kapan roh itu akan diberikan. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun. Cuma Yesus berkata, tidak lama lagi kamu akan diberikan kuasa Roh Kudus itu. Dan kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan bahwa 120 orang murid, mereka bertekun dari malam ke malam, dari hari ke hari, mereka bertekun, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan mereka meminta satu hal yang sama, agar mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan kita melihat di kisah ini, apa yang terjadi ketika murid-murid sedang berdoa dengan kesehatian. Di dalam Kisah 2 ayat yang kedua dan yang keempat dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Firman Allah dengan jelas mengatakan di ayat ini, ketika tiba hari Pentakosta, Tuhan memberikan rohnya ke atas murid-muridnya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua yang berkumpul, semua dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika murid-murid bersehati, dikatakan, maka kuasa Tuhan turun atas mereka. Kita teringat kisah tentang Petrus ketika dia ditangkap oleh Herodes dan dimasukkan ke dalam penjara. Malam sebelum besok ia akan diperhadapkan kepada orang banyak. Malam itu sebenarnya Petrus sedang diperhadapkan dengan sebuah kematian. Tetapi kita melihat dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan di tempat yang jauh, di situ ada umat Tuhan, ada jemaat Tuhan yang bersehati. Firman Allah katakan, jemaat Tuhan yang bersehati mendoakan Petrus. Ketika jemaat Tuhan bersehati mendoakan Petrus, maka Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan mengutus malaikatnya datang ke dalam penjara menemui Petrus. Dan malaikat itu ketika dia menepuk pundak Petrus, maka terlepaslah segala belenggu yang mengikat dia. Bukan cuma sampai di situ, bahkan malaikat itu membawa Petrus keluar dari penjara. Petrus tidak sadar, dia pikir dia sedang bermimpi. Padahal saat itu kuasa Allah sedang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dari sini kita bisa belajar bahwa di mana ada kesehatian, maka di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan yang pasti dinyatakan. Kalau mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang saudara kenal, ya. Mungkin mereka sedang sakit. Mungkin mereka sedang mengalami masalah. Mereka sedang dalam keterpurukan karena hal-hal yang sedang dialami hari-hari ini. Maka sebagai saudara seiman, apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa berdoa buat mereka. Doa yang dinaikkan dengan iman, firman Allah katakan itu sangat besar kuasanya. Di tempat ini, di tempat saudara berada, di mana saudara berdoa, maka Allah akan menolong orang yang kita doakan. Dan apapun yang sedang dia alami, Allah akan melepaskan dia. Puji Tuhan. Allah kita memiliki kuasa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan, yang Allah mau adalah ketika kita berdoa bersama-sama, berdoa dengan kesehatian,
Tetapi ketika kita berdoa sendiri, berdoa dengan iman dan yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan Dia pasti menolong kita. Firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20 di situ menuliskan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Puji Tuhan, ini janji Tuhan. Ini perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa ketika orang-orang percaya, ketika umat Tuhan bersatu hati berdoa, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan apa saja yang mereka doakan, apa saja yang mereka minta dalam doa, pasti diberikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah berjanji, maka Dia pasti menepati janjinya. Itu sebabnya, sebagai orang percaya kita harus memiliki kesehatian, kesepakatan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Tetapi kita melihat, untuk memiliki kesehatian, untuk memiliki yang namanya kesepakatan, maka terlebih dahulu ada yang namanya kerukunan. Bagaimana orang bisa sehati? Bagaimana orang bisa sepakat kalau dia tidak rukun? Ya, diperlukan adanya kerukunan. Baik itu antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara menantu dan mertua, antara saudara dan saudara, atau antara rekan sekerja. Harus ada kerukunan terlebih dahulu, baru tercipta kesehatian. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita harus saling menjaga kerukunan. Agar apa, saudara-saudara? Agar doa-doa kita tidak terhalang. Di dalam Mazmur, satu ayat yang lazim yang sudah sangat terkenal, Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Allah berkata, "Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Berkat Tuhan gak pernah jauh. Dikatakan, kemana Tuhan memerintahkan berkatnya? Ke tiap pribadi yang hidup dengan rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Saya jadi teringat, saudara-saudara, ketika ayah mertua, ya, almarhum yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, dia pernah berkata kepada saya, "Esther, sebagai seorang istri, harus jadi seperti kapal saudagar. Jangan seperti kapal perang." Tadinya saya nggak ngerti kenapa, apa maksudnya. Kapal saudagar itu dia memuat bahan-bahan makanan. Dia memuat segala hal yang baik yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya akan senang mendekati ketika di mana ada kapal itu. Tetapi kalau kapal perang, kemanapun dia pergi terjadi peperangan. Jadi ketika engkau, dengan kata lain dia cuma mau ambil satu garis, bahwa kemanapun engkau pergi, jadilah pembawa damai. Karena ketika engkau berdamai, ketika engkau rukun, kesanalah engkau akan melihat berkat Tuhan itu akan diberikan. Dan saya tahu, firman Allah sudah mengatakan bahwa ketika orang percaya hidup dengan rukun, berkat Tuhan diperintahkan datang kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengalami ada hal-hal yang sedang kita alami, sesuatu yang kita gumulkan di dalam kehidupan kita, mungkin pergumulan yang kita alami terasa berat, mungkin kita rasa nggak mampu memikul sendiri pergumulan itu. Saudara dapat mengajak, apakah itu rekan seiman, apakah itu suamimu, atau istri, atau anak, atau saudara, atau siapapun, saudara bisa ajak untuk berdoa bersama-sama.
Kadang-kadang kita merasa aduh berat sekali beban ini. Tetapi ketika firman Allah katakan tadi bukan, di mana ada 2 atau 3 orang bersehati di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan apa saja yang mereka minta, aku akan berikan. Luar biasa. Berkat itu sudah tersedia, Tuhan sudah sediakan. Ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Oleh sebab itu mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa kita mau tetap berpegang kepada firman Allah di dalam hati kita. Kita simpan firman itu di dalam hati dan jiwa kita. Firman itu menjadi tanda pada lengan kita dan menjadi lambang pada dahi kita. Sehingga kemanapun kita pergi, firman itu tetap menyertai hidup kita. Kita minta Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Karena itulah kunci hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ketika firman Allah tinggal di dalam kita, kita di dalam firman. Yesus berkata apa? Mintalah, maka engkau akan diberikan. Puji Tuhan. Mari saudara, dimanapun saudara berada dan menyaksikan renungan ini, kita sudah punya kunci. Kunci kita tadi apa? Rukun satu dengan yang lain. Ketika rukun, ada kesehatian. Dan orang yang bersehati ketika dia berdoa, doanya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih pada saat ini Tuhan, kami boleh menerima firman Allah di dalam hidup kami. Kami boleh diingatkan bahwa sebagai umat Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami di dalam segala keadaan. Berkat Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tetapi seringkali kenapa kami tidak bisa melihat semua itu? Karena seringkali kami tidak melakukan apa yang Engkau inginkan. Engkau mau kami umat-Mu selalu hidup rukun satu dengan yang lain. Dan senantiasa memiliki kesehatian. Agar apa yang kami doakan itu Tuhan tidak terhalang di hadapan Tuhan. Tuhan, tanamkanlah firman yang sudah kami dengarkan pagi ini. Dan beri kami kekuatan untuk kami tetap dapat menjadi berkat dan menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami mau serahkan mulai dari pemerintahan kami, tingkat pusat, daerah sampai di desa-desa. Pakailah para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga di dalam mereka mengambil keputusan di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan. Apapun yang mereka putuskan biarlah kami tahu itu semua untuk kebaikan bangsa ini. Karena itu tolonglah para pemimpin-pemimpin kami ini Bapa. Engkau berkati mereka, berkati keluarga mereka juga. Tuhan memberkati keamanan negeri ini. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari perpecahan. Biarlah bangsa ini dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Karena damai sejahtera dari Allah atas bangsa ini, itu juga menjadi damai sejahtera kami umat Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan, kami berdoa buat kesehatan bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi hari-hari ini, Tuhan kiranya Engkau menolong mereka yang terkena dampak dari pandemi ini, mereka yang sakit, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang di dalam penderitaan. Tuhan jamah mereka Tuhan, Engkau menolong mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan Engkau menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami mau berdoa buat umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, Tuhan Engkau lawati mereka. Engkau menjadi jawaban di dalam hidup mereka. Karena kami percaya tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah untuk menolong setiap umat yang berharap kepada nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan khususnya yang ada di GPDI COTW Temanggung. Kami mau berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah pelayanan mereka Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan semakin bertambah, kuasa urapan Allah semakin melimpah, hati yang bijaksana Engkau berikan di dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang ada. Dan Kau pakai keluarga hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati seisi pastori Tuhan, para pengerja, berkati staf gembala beserta keluarga mereka.
Berkati Diaken Karya, Diaken Karunia, sampai seluruh umat Tuhan yang ada. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai yang lanjut usia. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahwa kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahwa kami terus bertumbuh dan bertambah di dalam iman kami kepada-Mu Tuhan. Dan tidak goyah, sekalipun kami masih ada di masa-masa yang sukar ini. Kami tahu tangan Tuhan menolong kami. Tangan Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari segala ikatan belenggu apapun yang kami alami. Terima kasih kami punya Tuhan yang mengasihi, kami punya Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.